Saat ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara mereka ada yang telah sampai di tanah suci tersebut, ada pula yang masih menunggu proses keberangkatan. Mereka akan berkumpul di dua kota suci tersebut melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, ibadah haji beserta seluruh ritual yang ada di dalamnya merupakan syariat umat terdahulu yang masih tetap lestari hingga sekarang. Ia merupakan napak tilas dari perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim beserta keluarganya sebagai orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Konon, mereka yang berangkat menunaikan ibadah haji telah mendengar dan menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhaji. Seruan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh manusia untuk berhaji ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Menurut mayoritas ulama tafsir, ayat di atas ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Konon, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau mendapat perintah untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji untuk berkunjung ke rumah suci tersebut. Terdapat berbagai riwayat mengenai detail kisah seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhaji ke Baitullah. Menurut Imam Al-Qurtubi, Nabi Ibrahim alaihissalam menaiki bukit Abi Kubais kemudian berteriak, "Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berhaji ke rumah suci ini. Maka berhajilah supaya kalian diberi pahala berupa surga Allah dan terhindar dari siksa di neraka." Tafsir Al-Qurtubi, Juz 12, halaman 38. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas tempat yang konon menjadi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain. Menurut keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atas izin Allah, gunung-gunung pada waktu itu menunduk, kota-kota dan pemukiman manusia meninggi supaya suara Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke seluruh penjuru dunia. Mafatih Al-Ghaib, Juz 23, halaman 220. Disinilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat. Atas izin Allah, seruan beliau menunaikan ibadah haji terdengar oleh seluruh manusia, bahkan mereka yang masih belum lahir sekalipun. Dalam sebagian riwayat, suara beliau bahkan terdengar oleh bebatuan dan pepohonan sekalipun. Makhluk-makhluk yang mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab dengan ucapan talbiyah. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyerukan kewajiban haji kepada manusia, beliau kebingungan memikirkan bagaimana caranya untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Akhirnya, melalui malaikat Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kalimat talbiyah tersebut guna menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, berdasarkan riwayat ini, inilah kalimat talbiyah pertama dalam sejarah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tafsir At-Tabari, Juz 16, halaman 607. Menurut Imam Mujahid radhiyallahu anhu, takdir manusia melaksanakan ibadah haji tergantung seberapa banyak jawaban talbiyah yang diucapkan ketika menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang menjawab dengan talbiyah satu kali akan melaksanakan ibadah haji satu kali seumur hidup, dan mereka yang menjawab dua kali akan mendapat panggilan dua kali berhaji dalam seumur hidup, dan begitu seterusnya. Mafatih Al-Ghaib, Juz 23, halaman 220. Komentar sebagian ulama tentang kisah tersebut dalam berbagai literatur kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, rata-rata mengutip riwayat-riwayat di atas ketika menafsirkan ayat ke-27 surat Al-Hajj tersebut. Akan tetapi,
Ada sebagian ulama yang cukup kritis dengan riwayat-riwayat tersebut dengan lebih memilih diam dan memahami ayat sesuai dengan makna tekstual yang tersaji dalam ayat tersebut. Di antara ulama yang mengambil sikap ini adalah Imam Al-Maturidi. Meskipun beliau juga mengutip riwayat tersebut dalam kitab tafsirnya, tetapi beliau menegaskan bahwa kisah-kisah seperti ini tidak dapat diimani kecuali benar-benar ada keterangan valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, untuk hal-hal semacam ini beliau memilih sikap diam dan tidak mempercayai secara membabi buta akan kisah-kisah yang beredar. Takwilat Ahl al-Sunnah, Juz 7, halaman 407. Hal serupa juga diamini oleh Syekh Muhammad Izzat Darwazah. Dalam kitab tafsirnya, beliau menandaskan bahwa validitas riwayat-riwayat tentang kisah seruan Nabi Ibrahim alaihis salam tersebut masih perlu dipertanyakan. Sehingga, sikap paling baik adalah mencukupkan diri terhadap penjelasan yang tersaji dalam Al-Quran. Al-Tafsir Al-Hadis, Juz 6, halaman 37. Akhir kata, sebagai umat muslim, kita wajib meyakini adanya seruan Nabi Ibrahim alaihis salam karena Al-Quran menjelaskan demikian. Tetapi detail kisahnya seperti apa dan bagaimana prosesnya kita lebih baik bersikap diam. Semoga semua umat muslim termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihis salam dapat datang berkunjung ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.